Acara selanjutnya saya hormati Provinsi Papua Barat Pak Bambang, ini baru setahun berdiri, masih baru, provinsi yang paling gontok ke 38. Namun dalam setiap kesempatan Pak Gubernur sampaikan bahwa kita boleh provinsi ke 38, kita boleh provinsi paling akhir, tapi dalam segala hal pembangunan apapun prestasinya kita jangan yang paling belakang, akhir, paling bontot, tapi dalam segala hal kita tidak boleh yang paling terbelakang. Ini sebenarnya kata-kata luar biasa menambah semangat kami yang ada di Provinsi Papua Barat, termasuk di sektor pariwisata. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan adik-adik semua, para pelaku ekaf, beberapa hal yang perlu saya sampaikan, izin Pak Robert, bahwa di Papua Barat ini kita semua tahu bahwa kita memiliki destinasi pariwisata prioritas nasional. Kita punya Raja Ampat. Raja Ampat sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas nasional. Ini perlu kita syukuri karena tidak semua tempat, tidak semua provinsi memiliki destinasi prioritas. Nah, tentunya pengembangan pariwisata ke depan di Papua Barat Daya ini kita harus sinergis. Memang Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, tapi seyogianya Raja Ampat ini bisa menjadi batu loncatan buat kita semua di Papua Barat Daya untuk terus mengembangkan sektor pariwisata. Jadi ada cantolan nasional, ada Raja Ampat. Nah, ini kita manfaatin betul Raja Ampat. Jadi saya sampaikan buat rekan-rekan kepala dinas yang lain di Provinsi Papua Barat Daya, kita harus satu frekuensi, satu irama untuk membangun pariwisata. Jadi tidak boleh melihat Raja Ampat, oh hanya Raja Ampat yang akan dibangun, kemudian yang lain tidak. Tidak. Semua akan sama-sama dibangun dan komitmen dari pemerintah pusat pun demikian. Informasi dari Pak Direktur bahwa beliau di Papua Barat Daya ini membangun begitu banyak infrastruktur pariwisata di Papua Barat Daya. Mudah-mudahan ini akan bisa menambah nilai lebih untuk Papua Barat Daya dari sisi pariwisata. Pak Direktur, kami di Papua Barat Daya ini punya 6 daerah, 1 kota, 5 kabupaten, dan semuanya memiliki keunggulan pariwisata beda-beda. Kalau Raja Ampat dikenal sebagai destinasi wisata selam kelas dunia, konon katanya Ibu Dayanti yang bilang ke saya, kalau orang mau haji itu ke Mekah, kalau mau diving hajinya dari Raja Ampat. Nah, ini kita sudah bersama gitu, karena orang bermimpi menabung untuk datang ke Raja Ampat. Nah, kemudian kita juga punya Kabupaten Sorong, Pak. Kabupaten Sorong ini punya potensi wisata alam dan wisata budaya yang luar biasa. Tahun lalu di Kabupaten Sorong Maungkata dilaksanakan festival Ege. Ini salah satu destinasi, salah satu atraksi yang memperkenalkan, menonjolkan sisi budaya masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Kita punya Sorong Selatan, Pak Direktur, punya Sorong Selatan yang dikenal sebagai salah satu tempat dengan keindahan 1001 sungainya. Jadi ada banyak sungai di Sorong Selatan yang indah, warnanya biru, kristal dan jernih. Di Maibrat kita punya potensi danau sebening kaca. Nah, ini tempatnya paling ini. Orang bilang kalau mandi di air, kalau belum mandi di Maibrat itu belum mandi di air tawar. Karena di sana ada begitu banyak danau-danau indah sebening kristal yang ada di Maibrat. Kita punya Tambro yang terkenal dengan potensi konservasi hutannya, keanekaragaman flora fauna, burung cendrawasih dan begitu banyak atraksi budaya dan sejarah di Tambro yang juga sangat luar biasa. Kita punya kota Sorong, Pak. Kota Sorong ini Pak Riki ya, ini kota jasa, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Karena dia kota jasa, Pak Direktur, maka kota ini menyuguhkan berbagai macam jasa-jasa pelayanan, mulai dari yang pagi, siang, sore, malam juga, ya Pak Riki ya. Ya, jadi kota Sorong ini hidupnya 25 jam.
transportasi Pak, pada Direktur, kita tahu semua harga tiket menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan wisatawan tahun kemarin Pak ke timur Indonesia. Bahkan Pak Robert sendiri sudah menyampaikan di media macam-macam, kalau tidak ada intervensi pemerintah maka tidak akan ada turis datang ke Indonesia Timur ini. Karena harga tiket dari Jakarta ke Solo itu PP lebih mahal dibandingkan kita mau ke Jepang. Ini bayangkan harga. Jadi dan ini kita sudah sampaikan ke Pak Menteri juga, Pak Direktur. Tolong Pak Menteri untuk melihat lagi tiket ke arah timur. Karena percuma kita mengembangkan destinasi wisata, mengembangkan pariwisata secara sini, tapi kalau akses ke sini susah, tiketnya mahal, orang akan ragu-ragu datang ke timur Indonesia. Nah, satu lagi Pak, kita udah berjuang, mudah-mudahan ada juga bantuan dari pusat. Kita ingin wisatawan ke timur ini jangan semua lewat Jakarta gitu. Saya dulu belajar ke Manado. Manado itu dulu turisnya harus Jakarta, sama. Sejak Manado dibuka direct flight dari Cina Pak, langsung, itu peningkatan hampir 500% kunjungan turis ke Sulawesi Utara. Ini artinya bahwa semakin banyak orang tertarik datang ke suatu tempat kalau waktu tempuhnya diperpendek. Ini bayangkan orang dari Eropa atau orang Jepang datang ke Sorong, dia ke Jakarta dulu, Jakarta ke Sorong, Sorong ke Jakarta. Jadi begitu banyak waktu yang dilewati sehingga sampai di tempatnya gitu. Nah, alangkah baiknya kalau langsung dari Jepang atau Cina langsung ke Sorong, kemudian Sorong ke Jakarta. Ini akan bisa menambah jumlah wisatawan datang ke Papua